ulaika ladiyad'u yabtaguna ila rabbihim al wasilah rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmat. Ini kan rahmatuh, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi ini menyindir kita, menyindir manusia Allah. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, kalau tahu makna maksudnya, kamu akan selalu tersindir terus. Maka saya paham kenapa orang-orang sekarang itu malas membaca Quran, karena setiap kali membaca Quran itu tersindir terus gitulah. Jadi orang-orang yang ulaika, mereka ini yang suka berseru, tapi mereka sendiri mencari wasilah, bukan sebagai wasilahnya. Mereka mencari wasilah, mencari siapa orang yang lebih dekat di antara mereka yang dapat menghubungkan dengan Tuhan. Itu karena berkaitan dengan azab. Ini kan mereka sendiri mencari wasilah, mereka sendiri nggak tahu tentang wasilah. Jadi maka ada ungkapan bahwa Rabbuka alamu biman fis samawati wal ard, Tuhanmu mengetahui. Jadi kalau kalimatnya adalah Rabbuka alamu biman fis samawati wal ard, Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang lebih dekat, siapa yang berjihad, siapa yang benar-benar iman, siapa yang Islam. Hamba di langit dan di bumi itu hanya Tuhanmu. Karena kalimatnya menggunakan Rob, jelas begitulah. Ada penjamin, kalau perlu ada penjamin, dalam pengertian penjamin supaya bersaksi, penjamin kalau nggak berbuat begini maka neraka, kan gitu tah. Jadi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih dekat dan siapa yang berjihad. Hamba di langit dan di bumi, Rob. Jadi Tuhan nggak ngejawantah, nggak wakil, karena menggunakan Rob. Nah itu ini jamaah rahimakumullah itu. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan kita ini bagi oke, ini nanti kita perilaku iman dan takwa, gitu ya, perilaku iman dan takwa. Jadi kalau kita iman, berlaku iman dan takwa, kamu menghadap ke situ nggak apa-apa, yang laki-laki menghadap ke sana saja nggak apa-apa, menghadap ke tembok. Berlaku iman, saya sudah sering angkat tentang surat Hujurat 14 ya. Ini kita ngangkat Al-Ankabut 49, bahwa iman itu menyatakan dia yang punya nama Allah yang Al-Ghaib. Ayat bayinah itu adalah supaya nyata keberadaan dia fi sudur, di dalam dada, sehingga untuk menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga akan menjadi jelas, sehingga tidak akan mengingkari atas keberadaan dia yang punya nama Allah, berada di dalam ikatan bersaksi fakta, supaya tidak menjadi kategori orang-orang yang dolim, kata orang-orang yang jahil, orang-orang yang lalim. Itu kapan? Saat balwa menyatakan bahwa dia itu nyata di dalam dadanya. Itu adalah masalah iman. Kemudian pada saat menyatakan dia yang punya nama Allah, sehingga kehidupan yang kita jalan itu berada di dalam satu kesadaran la ilaha illallah. Sungguh-sungguh kita berdunia, resiliensi kita berdunia,
komitmen kita berdunia, tapi dalam komit la ilaha sungguh-sungguh kita jalani sebaik mungkin, seprofesional mungkin, bangun keteladanan, uswah, dharma, kehidupan sosial yang baik, dan budi menggunakan dengan rasional dan nalar. Berfungsinya hati nurani, la ilaha, yang ditetapkan tujuannya dalam kehidupan berdunia itu adalah huwa atau dia. Alimul ghaibi, maka kemutlakan untuk memiliki ilmu al-ghaib yang menunjukkan keberadaan dia. Wasyahadati, ilmu yang menjadikan seseorang itu bersaksi tidak dengan saya bersaksi dengan lesan saya, tapi bersaksi secara fakta keberadaan al-ghaib diri Tuhan. Disebut al-ghaib karena tidak ditangkap oleh mata, sehingga bukan tulisan, bukan otak pikiran, tapi karena rasa yang telah menyaksikan. Iki garam, iki gula, itu adalah rasa. Gitu, nek rupa sing selagine fisik saja kita bisa terbohongi. Dan jika tidak ada yang hak dan wewenang dan sah dipastikan dalam prasangka, maka saat dia telah ditetapkan di dalam hati menjadi konkret, nyoto bahwa dia Rahman, dia itu Rahim, kan gitu ya, dia Allah gitu. Maka mutlak mengenalinya itu iman. Ini masalah iman. Jadi kemudian untuk masalah takwa, takwa itu ya dari amanu wong kang iman, seandainya bumi dan langit itu penduduknya adalah iman dan takwa, amanu wa taqau, maka Allah akan anugerahkan di langit dan bumi anugerah yang hebat, kemakmuran dan keadilan, kan begitu. Seperti pada malam Jumat yang lalu saya matur bahwa kita memerlukan satu perilaku uswah, komunitas teladan, sehingga Pomosdia Jatayu, keluarga besar ini yang dari berbagai wilayah, berbagai daerah, kita membangun satu komunitas teladan, ngekei contoh, tapi karena itu bukan supaya dicontoh, tapi karena memang kebutuhan kita untuk memiliki perilaku uswah. Kebutuhan kita sebagai hamba yang fakir memerlukan perilaku uswah, perilaku sungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah semuanya, santriwan santriwati, selama kamu bisa menangkap kejujuran, keadilan, modal dasar mental kita dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dimulai dari diri kita. Keadilan, bohong, sekali lagi, adil itu bohong saat kita menginginkan terbentuknya perilaku adil tapi nggak pernah mampu mengadili diri sendiri. Maka kita mengajak kepada jamaah rodu biayakuna ma'al khawalifi wa tobiu ala qulubihim fahum la yaf. Ini dikatakan bahwa yafqahun itu kita tetap memaklumi terhadap mereka yang tidak memahami, tapi syariatnya baik ya kita harus berbuat baik, begitu ya. Jadi mereka rela bersama di antara mereka yang diajak berperang. Berperang itu dalam pengertian bukan untuk membunuh, berperang itu ya situasi kondisi jihad itu memerangi nafsunya diri sendiri. Awalnya kan itu urung tahu
kita memerangi diri sendiri, senengannya memerangi orang lain, ya itu kan menjadi kacau kan gitu ya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang karena hati mereka telah terkunci mati, karena mereka tidak faham kecuali hanya pemahaman yang lahir dari kehidupan ini. Jadi kalau kita kita membangun kesungguhan kebersamaan, sebagai contoh beginilah. Jadi saya mengajak kita bersama memiliki perilaku kemandirian, memanfaatkan tanaman sela. Kita kemas dengan bahasa melakukan perilaku mandiri keluarga. Ini kalau kita memahami bagian dari sebuah sistem, bukan sekedar kita tuh nanam lombok supaya kamu bisa makan lombok dengan murah, dengan gratis. Bukan semata-mata ini, tapi akan menunjukkan bahwa perilaku athar sujud, perilaku bekas sujud itu adab sebagai hamba, berkaitan dengan hamba dan alam. Jadi athar sujud itu adab, itu berkaitan dengan hamba itu bukan Tuhan dengan manusia, berkaitan dengan itu manusia dan alam. Jadi pada saat dikatakan bahwa qulubihim fahum la yafqahun, bagi mereka yang tidak faham, ya menandur, mati, mutung, putus asa. Padahal kalau kamu tandur kemudian bolak-balik mati, umpamanya begitu. Biasanya nek tandur, saya kan di sini banyak dari jamaah, terus kemudian bolak-balik mati, tetap nandur apa mutung? Putus asa. Nandur bolak-balik mati, bolak-balik ya rugi. Mutung apa putus asa? Mutung apa putus asa? Gak ada yang dipilih. Grundel lah, bener? Padahal kalau kamu tandur, saiki tandur lombok, arepe buah mati, gitu. Upama lagi ya, liane juga podo, tandur nih, waktunya buah berbunga mati, tandur nih berbunga mati, bolak balik ngono. Seandainya kue tetap bertahan tandur, jamaah Pomos Jatayu hebat. Gak panen baik gelem tandur. Jadi kamu dikenal sebagai jamaah yang solid. Jadi ngopo kok tandur jelas gak wah kok ternyata kok tetap tandur ki ngopo? Ya karena itu dawuh guru, terserah ki lomboke urip atau mati, hidup atau mati, saya menjalankan dawuh guru saya memakmurkan bumi ini, kan begitu. Wah, akan terkenal hebat. Upama lah, bukan sekedar nanemnya, ini kan menjadi sebuah perspektif bahwa jamaah Pomos Jatayu dan orang-orang yang terlibat bareng dengan kita memiliki mental yang tangguh. Karena itu kalau lama yakti ma'amaroh, itu kan jaminan Allah. Jika kamu menjadi pemakmur, biji yang telah saya siapkan kamu tanam, maka itu adalah ibadah, pahala dariku, kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian tandur, gak apa-apa nih, orang wulan mati, tandur nih, gonku mau mati ilahnya apa, gak mau siram, gak, kan sepenting ditandur. Tapi fal yang jadi insan atau ami gak kena gitu loh. Ya kita nanam, milih biji yang bagus, kemudian tanah diolah yang baik, perawatan yang baik. Ini perintah Allah, ibadah, bersosial yang baik. Kalimat wastakmarokum fiha itu enggak hanya pertanian ya, jadilah pengelola atau pemakmur. Kalimat wastakmarokum fiha itu pemakmur dalam pengertian melakukan tata kelola kehidupan sosial masyarakat.
Itu yang bisa diajak untuk melakukan kemakmuran, kebaikan, kemaslahatan itu. Ya, yang ini jadi kita kebersamaan. Oh, ternyata mereka masyarakat melihat ini. Dengan ini dakwah. Itu dakwah itu lebih mandi itu daripada kowar-kowar. Daripada kamu kowar-kowar di ngarep omah. Ya ayolah ya al-qura amanu, hi penduduk desaku sing podo iman. Umpamanya kan begitu. Umpamanya begitu ya. Kala lama yakti podo tanduro we ibadah. Pahalane nek we gelem tandur ora mung janah ning dobel janah widodari sak embrek sak karepmu wis nduding. Upama begitu. We bar ngomong begitu kemudian rampung, semoga dalam syafaatnya Rasulullah terus turu. Sesuk isuk bengok-bengok nih dakwah nih. Aku wis ngomong bolak-balik kowe kabeh kok ora tandang, aku yo ora mbok sangoni turune. Akhirnya apa? Untuk merusak masyarakat yang cepat itu begini, ciptakan orang yang pandai berbicara tapi nggak bisa melakukan apapun, maka masyarakat itu akan cepat rusak. Buat masyarakat, buat sebanyak-banyaknya SDM yang ahli ngomong, yang ahli nasihat tapi nggak tahu apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, pasti nggak lama suatu komunitas itu hancur lebur. Paham? Gue ngandani anakmu, le, ojo maling, le, ojo korupsi, le, tapi roh pae korupsi, dulure korupsi. Ayo, ngandil po omongannya? Gak. Jadi kalau kita ingin merusak komunitas Pomosdia, ciptakan orang yang ustadz semua pinter nasihati, tapi nggak pernah melakukan apapun, maka nggak butuh lama Pomosdia hancur lebur. Paham toh? Nek mbok terus ke munggah, wallahu a'lam. Bi kowe kan gitu. Hanya Allah yang dinafsui, ditunggangi nafsumu kan begitu ta. Jadi kan pasti hancur. Banyak nasihat, apalagi komunikatif nggak ada, jelek, buruk. Kemudian sistem di kita gunakan sistem kekuasaan dan sistem kekuatan, hancur kita. Sehingga musyawarah atau komunikasi bukan sebagai sebuah ide cemerlang, tapi didasari atas formalitas. Itu dengan bahasa yang cuyami, ABS, asal Bapak senang hadap-hadapan, di balik itu SMS kan gitu ya, seneng melihat orang susah banget melihat orang yang seneng. Itu kan perilaku dalam sebuah sistem ABS kan begitu biasanya.